Pernah nggak sih kalian dengar suara air beriak, tapi nggak ada angin sama sekali? Pernah nggak ngerasa diawasi di tempat yang kelihatannya biasa-biasa aja? Waduk Wonorejo, Tulungagung, Jawa Timur. Kelihatan tenang di permukaan, tapi di dasarnya, katanya, ada sesuatu yang udah tidur ratusan tahun. Bukan cuma mitos, tapi siapapun yang nyoba macem-macem di situ sering hilang tanpa jejak. Malam ini, gue mau cerita tentang bayangan hitam di Waduk Wonorejo, siluman ular raksasa, penjaga harta peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih menunggu. Jadi, siap-siap, tutup pintu, matiin lampu, dengerin sampai habis. Karena kalau enggak, dia bisa muncul di belakangmu. Konon, di zaman penjajahan Belanda, daerah Wonorejo ini sebenarnya markas rahasia. Para tentara Belanda ngumpetin emas, perhiasan, sama surat-surat penting di gua yang sekarang tenggelam di dasar waduk. Buat jaga-jaga, mereka bawa jimat dan katanya memanggil penunggu. Makhluk itu nggak main-main, seekor ular raksasa, hitam legam, panjangnya puluhan meter. Orang kampung nyebutnya si siluman bayangan hitam. Setelah Belanda kabur, orang-orang desa sering dengar suara desis di pinggir waduk. Kadang, nelayan lihat air tiba-tiba muter kayak pusaran. Padahal, nggak ada apa-apa. Dan siapapun yang nekat nyelam cari harta, hilang. Anehnya, nggak pernah ketemu mayatnya. Orang-orang tua di desa bilang, dia nggak suka diganggu. Beberapa tahun lalu, ada sekelompok pemburu harta karun. Malam-malam, mereka pasang tenda di pinggir waduk. Bawa alat selam, sonar, sama peta kuno. Katanya, titik emasnya ada di bawah batu besar deket dasar bendungan. Malam pertama, semua aman. Malam kedua, satu orang hilang, yang lain nyari sampai subuh. Hasilnya nihil. Paginya, sisa-sisa barangnya hanyut ke pinggir. Tapi anehnya, di atas pasir ada jejak sisik panjang, kayak ular. Git banggit. Sejak itu, warga sekitar nggak ada yang mau deket-deket kalau malam. Tapi anehnya lagi, ada aja yang penasaran. Gue pernah ketemu sama Pak Gondo, penjaga waduk, udah puluhan tahun kerja di situ. Malam-malam, dia sering muter keliling bendungan. Kata Pak Gondo, pernah sekali dia ngeliat sesuatu muncul di permukaan air. Kayak batang pohon, tapi bergerak pelan banget. Desisnya bikin bulu kuduk merinding. Pak Gondo cerita, waktu dia mau deketin, tiba-tiba air di sekitarnya jadi keruh. Kayak diremuk sesuatu dari bawah. Dia lari, gak berani nengok lagi. Waktu ditanya, "Pak, itu apa?" Dia cuma jawab pelan, "Penjaga, bukan untuk kita." Suatu malam, gue sama temen nekat nginep di situ, pura-pura mancing, padahal pengen buktiin sendiri. Tengah malam, jam 1, air waduk tenang banget, angin pun gak ada. Tiba-tiba, air di tengah goyang, kayak ada yang muter. Gue kira ikan gede, tapi gak mungkin. Pusarannya terlalu lebar. Dari balik kabut tipis, muncul bayangan hitam, panjang, gerak pelan. Gue pegang senter, gue sorot, kosong. Begitu lampu gue matiin, dia muncul lagi, makin deket. Temen gue narik tangan gue. "Udah, cabut, kita lari ke motor." Gue nengok sekali lagi. Di permukaan air, kayak ada mata merah ngikutin. Tapi begitu nyampe daratan, hilang. Kita pulang tanpa ngomong apa-apa. Besoknya, temen gue demam tinggi. Katanya, mimpi ketemu orang Belanda, nyuruh nyelam lagi. Tapi, aku tahu kalau itu bukan orang. Sampai sekarang, banyak orang bilang harta itu masih di situ. Cuma masalahnya, apa kamu berani ambil kalau harus minta izin sama si bayangan hitam? Kadang, di malam sepi orang-orang masih suka lihat pusaran air tiba-tiba muncul, walaupun gak ada angin. Beberapa percaya, itu tanda siluman lagi naik ke permukaan. Beberapa lagi bilang, itu cuma mitos. Tapi, Kobade, kalau suatu malam kamu main ke Waduk Wonorejo, dengerin baik-baik suara airnya. Siapa tahu kamu dengar bisikan, "Turunlah, ambil hartaku, tapi kamu gak akan balik lagi." Jadi, masih penasaran sama harta Belanda? Waduk Wonorejo nungguin kamu, kalau berani. Tapi ingat, kalau ketemu bayangan hitam, jangan lari. Karena katanya, dia justru suka kalau kamu takut.